Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Dulestari dari Prodi Ilmu Ekonomi dengan NIM A0112210047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai chapter 12 dalam mata kuliah mikroekonomi yang membahas tentang monopoli, kompetisi, dan oligopoli. Nah, secara garis besar pembahasannya yaitu yang pertama persaingan monopolistik, yang kedua oligopoli, yang ketiga persaingan harga, yang keempat, persaingan versus kolusi. Yang kelima adalah implikasi dilema tahanan terhadap penetapan harga oligopolistik. Dan keenam adalah barter. Nah, persaingan monopoli dan oligopoli. Persaingan monopolistik yaitu pasar di mana perusahaan dapat masuk dengan bebas, masing-masing memproduksi merek atau versinya sendiri dari produk yang berbeda. Kemudian oligopoli adalah pasar di mana hanya sedikit perusahaan yang bersaing satu sama lain dan masuknya perusahaan baru terhambat. Nah, yang ketiga adalah kartel, di mana kartel ini adalah pasar di mana beberapa atau semua perusahaan secara eksplisit berkolusi, mengordinasikan harga dan tingkat output untuk memaksimalkan keuntungan bersama. Yang pertama, kompetisi monopolistik. Pasar persaingan monopolistik memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama adalah perusahaan bersaing dengan menjual produk terdiferensiasi yang sangat dapat disubstitusi satu sama lain, tetapi bukan pengganti yang sempurna. Dengan kata lain, elastisitas harga silang dari permintaan besar tetapi tidak terbatas. Nah, yang kedua adalah untuk masuk dan keluar pasar itu relatif mudah bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar dengan merek mereka sendiri, dan bagi perusahaan yang sudah ada untuk pergi jika produk mereka menjadi tidak menguntungkan. Kemudian equilibrium dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, pada gambar 12.1 ini yaitu monopoli perusahaan kompetitif dalam jangka pandang dan jangka pendek dan panjang. Nah, karena perusahaan adalah satu-satunya produsen mereknya, perusahaan menghadapi miring ke bawah kurva permintaan, kurva permintaan. Harga melebihi marginal biaya dan perusahaan memiliki kekuatan monopoli. Dalam jangka pendek yang dijelaskan pada bagian A, harga juga melebihi biaya rata-rata dan perusahaan memperoleh laba. Ditunjukkan oleh persegi panjang berbayang kuning. Ini. Kemudian pada gambar lanjutannya yaitu dalam jangka panjang, keuntungan ini menarik perusahaan baru dengan merek pesaing. Pangsa pasar perusahaan turun dan kurva permintaannya bergeser ke bawah. Dalam equilibrium jangka panjang yang dijelaskan di bagian B, harga sama dengan rata-rata biaya, sehingga perusahaan memperoleh keuntungan nol meskipun memiliki kekuatan monopoli. Kemudian persaingan monopolistik dan efisiensi ekonomi. Nah, pada gambar 12.2 ini menjelaskan perbandingan dari monopoli equilibrium kompetitif dan equilibrium persaingan sempurna. Di bawah kompetisi sempurna, harga sama dengan biaya marginal. Harga sama dengan biaya marginal. Kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah horizontal, sehingga titik nol laba terjadi pada titik biaya rata-rata minimum. Marginal cost ini. Nah, kemudian lanjutannya yaitu di bawah monopoli kompetisi, harga melebihi biaya marginal. Dengan demikian, ada sebuah kerugian bobot mati seperti ditunjukkan oleh area berbayang kuning. Kurva permintaan miring ke bawah, jadi titik nol laba berada di sebelah kiri titik biaya rata-rata minimum. Di kedua jenis pasar tersebut, entry terjadi hingga keuntungan didorong ke nol. Dalam mengevaluasi persaingan monopolistik, inefisiensi ini harus diseimbangkan dengan keuntungan konsumen dari keragaman produk. Kemudian yang kedua itu oligopoli. Nah, pembuatan persaingan monopolistik. Di pasar oligopolistik ini, produk dapat dibedakan atau tidak. Yang penting adalah bahwa hanya sedikit perusahaan yang bertanggung jawab atas sebagian besar atau seluruh produksi total. Di beberapa pasar oligopolistik,
Beberapa atau semua perusahaan ini mendapatkan keuntungan besar dalam jangka panjang karena hambatan untuk masuk membuat sulit atau tidak mungkin bagi perusahaan baru untuk masuk. Oligopoli adalah bentuk umum dari struktur pasar. Contoh industri oligopolistik termasuk mobil, baja, aluminium, petrokimia, peralatan listrik, dan komputer. Nah, equilibrium dalam pasar oligopolistik. Ketika pasar berada dalam equilibrium, perusahaan melakukan yang terbaik yang mereka bisa dan tidak memiliki alasan untuk mengubah harga atau output mereka. Keseimbangan Nash, yaitu equilibrium dalam pasar oligopoli berarti bahwa setiap perusahaan ingin melakukan yang terbaik yang dapat dilakukannya, mengingat apa yang dilakukan pesaingnya. Dan para pesaing ini akan melakukan yang terbaik yang dapat mereka lakukan mengingat apa yang dilakukan perusahaan tersebut. Nah, keseimbangan Nash ini adalah serangkaian strategi atau tindakan di mana setiap perusahaan melakukan yang terbaik yang dapat diberikan tindakan pesaingnya. Duopoli yaitu pasar di mana dua perusahaan bersaing satu sama lain. Kemudian model Conant. Model Conant ini adalah model oligopoli di mana perusahaan memproduksi barang yang homogen. Setiap perusahaan memperlakukan output pesaingnya sebagai tetap dan semua perusahaan memutuskan secara bersamaan berapa banyak yang akan diproduksi. Pada gambar 12.3 itu keputusan melakukan laba perusahaan satu tergantung pada berapa banyak yang menurutnya akan diproduksi oleh perusahaan dua. Jika menurut perusahaan dua tidak akan menghasilkan apa-apa, kurva permintaannya diberi label D1 adalah kurva permintaan pasar. Kurva pendapatan marginal yang sesuai diberi label MR1 memotong kurva biaya marginal perusahaan satu yaitu MC1 pada output 50 unit. Jika perusahaan satu berpikir bahwa perusahaan dua akan memproduksi 50 unit, kurva permintaannya D1 digeser ke kiri sebesar ini maksimalisasi laba sekarang menyiratkan output 25 unit. Artinya, jika perusahaan satu berpikir bahwa perusahaan dua akan memproduksi 75 unit, perusahaan satu hanya akan memproduksi 12,5 unit. Kurva reaksi. Kurva reaksi ini adalah hubungan antara memaksimalkan laba perusahaan, output, dan jumlah yang menurutnya akan dihasilkan oleh pesaingnya. Nah, pada gambar 12.4 yaitu kurva reaksi dan Cournot equilibrium. Kurva reaksi perusahaan satu menunjukkan berapa banyak yang akan dihasilkannya sebagai fungsi dari berapa banyak yang menurutnya akan diproduksi oleh perusahaan dua. Kurva reaksi perusahaan dua menunjukkan outputnya sebagai fungsi dari berapa banyak yang menurutnya akan diproduksi oleh perusahaan satu. Dalam keseimbangan Cournot, setiap perusahaan dengan tepat mengasumsikan jumlah yang akan diproduksi oleh pesaingnya dan dengan demikian memaksimalkan keuntungannya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada perusahaan yang akan bergerak dari equilibrium ini. Keseimbangan dalam model Cournot itu di mana setiap perusahaan dengan tepat mengasumsikan berapa banyak yang akan diproduksi oleh pesaingnya dan menetapkan tingkat produksinya sendiri sesuai dengan hal tersebut. Kemudian contoh duopoli pada gambar 12.5 yaitu kurva permintaan adalah P sama dengan 30 kurang Q dan kedua perusahaan memiliki biaya marginal 0. Dalam keseimbangan Cournot, setiap perusahaan menghasilkan 10. Kurva kolusi menunjukkan kombinasi dari Q1 dan Q2 yang memaksimalkan total keuntungan. Jika perusahaan berkolusi dan berbagi keuntungan secara merata, masing-masing akan menghasilkan 7,5. Juga ditampilkan adalah equilibrium kompetitif di mana harga sama dengan biaya marginal dan keuntungan adalah 0. Kemudian keuntungan penggerak pertama yaitu model Stackelberg, yaitu model oligopoli di mana satu perusahaan menetapkan outputnya sebelum perusahaan lain melakukannya. Kemudian persaingan harga dengan produk homogen, yaitu model Bertrand. Model Bertrand ini adalah model oligopoli di mana perusahaan memproduksi barang yang homogen. Setiap perusahaan memperlakukan harga pesaingnya tetap dan semua perusahaan memutuskan secara bersamaan berapa harga yang akan dikenakan.
Kemudian pada gambar 12.6 ini adalah equilibrium Nash dalam harga. Di sini dua perusahaan menjual produk yang berbeda dan permintaan masing-masing perusahaan bergantung baik pada harganya sendiri maupun pada harga pesaingnya. Kedua perusahaan memilih harga mereka pada saat yang sama, masing-masing mengambil harga pesaingnya seperti yang diberikan. Kurva reaksi perusahaan satu memberikan harga yang memaksimalkan laba sebagai fungsi dari harga yang ditetapkan oleh perusahaan 2 dan juga untuk perusahaan 2. Equilibrium Nash berada di persimpangan dua kurva reaksi. Ketika masing-masing perusahaan menetapkan harga $4, perusahaan itu melakukan yang terbaik yang dapat diberikannya. Harga pesaing dan tidak memiliki insentif untuk mengubah harga. Juga diperlihatkan equilibrium kolusi, yaitu jika perusahaan secara kooperatif menetapkan harga mereka akan memilih $6. Kemudian kompetisi versus kolusi, yaitu dilema tahanan. Matriks pembayaran, yaitu permainan non-kooperatif, yaitu permainan di mana negosiasi dan penegakan kontrak yang mengikat tidak dimungkinkan. Kemudian matriks pembayaran, yaitu tabel yang menunjukkan laba atau hasil untuk setiap perusahaan berdasarkan keputusannya dan keputusan pesaingnya. Dilema tahanan. Contoh teori permainan di mana dua tahanan harus memutuskan secara terpisah apakah akan mengakui kejahatan. Jika seorang narapidana mengaku, dia akan menerima hukuman yang lebih ringan, dan komplotannya akan menerima yang lebih berat. Tetapi jika tidak ada yang mengaku, hukumannya akan lebih ringan daripada jika keduanya mengaku. Kemudian, implikasi dilema tapi terhadap harga. Oligopolistik. Kelakuan harga yaitu karakteristik pasar oligopolistik di mana perusahaan dengan enggan mengubah harga meskipun biaya atau permintaan berubah. Model kurva permintaan tertekuk. Model oligopoli di mana setiap perusahaan menghadapi kurva permintaan yang tertekuk pada harga yang berlaku saat ini, yaitu pada harga yang lebih tinggi, permintaan sangat elastis, sedangkan pada harga yang lebih rendah, permintaan menjadi tidak elastis. Gambar 12.7 yaitu kurva permintaan tertekuk. Setiap perusahaan percaya bahwa jika menaikkan harganya di atas harga saat ini, yaitu final, tidak ada pesaingnya yang akan mengikuti, sehingga akan kehilangan sebagian besar penjualannya. Setiap perusahaan juga percaya bahwa jika menurunkan harga, semua orang akan mengikutinya dan penjualannya akan meningkat hanya sejauh permintaan pasar meningkat. Akibatnya, kurva permintaan perusahaan atau D tertekuk pada harga P, dan kurva pendapatan marginal MR terputus pada titik itu. Jika biaya marginal meningkat dari MC ke MC aksen, perusahaan akan tetap memproduksi tingkat output yang sama, itu Q, dan kenakan harga yang sama. Kemudian penyisalan harga dan kepemimpinan harga. Sinyal harga itu bentuk kolusi implisit di mana perusahaan mengumumkan kenaikan harga dengan harapan perusahaan lain akan mengikuti. Kemudian yang kedua itu kepemimpinan harga, itu pola penetapan harga di mana satu perusahaan secara teratur mengumumkan perubahan harga yang kemudian dicocokkan oleh perusahaan lain. Kemudian yang keenam adalah kartel. Produsen di sebuah kartel secara eksplisit setuju untuk bekerja sama dalam menetapkan harga dan tingkat output. Nah, gambar 12.10 ini adalah kartel minyak OPEC. TD adalah kurva permintaan minyak dunia total dan SC adalah kurva penawaran kompetitif atau non-OPEC. Permintaan OPEC OPEC adalah perbedaan antara keduanya karena permintaan total dan penawaran kompetitif bersifat inelastis. Permintaan OPEC bersifat inelastis. Kuantitas yang memaksimalkan keuntungan OPEC ditemukan di persimpangan kurva pendapatan marginal dan biaya marginal. Pada kuantitas ini OPEC membebankan harga P. Jika produsen OPEC tidak kartel, harga akan PC di mana kurva permintaan